kita dengan pelajaran biologi kali ini, kita akan belajar tentang siklus hidup kupu-kupu. Kalian tahu kan kupu-kupu adalah makhluk yang sangat cantik. Baik, kita akan mengenal dulu perbedaan antara kupu-kupu dan ngengat. Kupu-kupu adalah serangga yang tergolong dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisir. Nah, kupu-kupu berbeda dengan ngengat berdasarkan dari aktivitasnya. Umumnya kupu-kupu itu aktif pada siang hari atau disebut dengan hewan diurnal, sementara ngengat biasanya aktif pada malam hari atau disebut juga dengan hewan nokturnal. Kupu-kupu beristirahat sambil menegakkan sayapnya ke atas, sedangkan ngengat saat beristirahat dia akan membentangkan sayapnya. Biasanya kupu-kupu memiliki warna yang indah dan cemerlang, sedangkan ngengat memiliki warna sayap yang kusam atau gelap. Siklus hidup kupu-kupu disebut juga dengan metamorfosis. Apa sih metamorfosis itu? Baik, metamorfosis adalah peralihan bentuk, ukuran, dan bagian-bagian tubuh hewan dalam satu fase ke fase selanjutnya. Baik, kita akan mempelajari atau menyimak bagaimana tahap-tahap atau siklus hidup dari kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu diawali dari telur. Telur biasanya diletakkan di bagian bawah daun agar terhindar dari predator, sehingga mampu bertahan hingga telur tersebut menetas. Setelah kurang lebih dari 1 bulan dari telur, tahap selanjutnya akan menetas dan muncullah ulat. Kegiatan utama dari ulat adalah makan dedaunan. Kerjanya cuma makan terus hingga dia sanggup melanjutkan daur hidup selanjutnya. Siklus hidup yang ketiga, ulat yang sudah cukup besar atau dewasa akan membuat sebuah tempurung atau cangkang yang disebut dengan kepompong. Kepompong ini berasal dari benang alami yang diolah dari daun yang dimakan oleh ulat tersebut. Dalam fase ini berlangsung selama 10 hingga 12 hari. Dia akan tidur dan mencerna makanan, bahkan dirinya sendiri dengan enzim yang keluar dari dalam tubuhnya. Setelah dalam proses yang panjang di dalam kepompong, tahap selanjutnya kupu-kupu akan keluar dari kepompongnya. Namun saat keluar kupu-kupu tak mampu untuk terbang, sehingga kupu-kupu memerlukan waktu untuk mengumpulkan tenaganya dan mengeringkan sayapnya. Kemudian dia akan sanggup untuk terbang. Beberapa fakta menarik tentang kupu-kupu. Baik, yang pertama, sayap kupu-kupu itu transparan. Kedua, kupu-kupu mencicipi sesuatu dengan menggunakan kakinya. Ketiga, kupu-kupu hanya hidup selama 2 hingga 4 minggu. Aduh, sayang sekali ya, kupu-kupu secantik itu hanya mampu bertahan 2 hingga 4 minggu. Fakta yang keempat, kupu-kupu yang baru menetas tidak akan bisa terbang, sehingga dia memerlukan waktu sejenak untuk bisa terbang. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang siklus hidup kupu-kupu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.